apa banyu wal maulan ngalap apa banyu minal wasakhi saking kotoran wa qatahura lan temen-temen wis suci apa al mahallu panggonan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, khabari husalatul mutanajjis iku tahiratun kang suci. Qala dawuh sapa syekhuna guru ingsun al Imam Ibnu Hajar al Haytami, beliau dawuh wa yadharul iktifa'u fihi mabiddon wa yadharulan pertelo apa al iktifa'u ngalap cukup fihi ma ing dalem karone ya Allah ya Rabbi ya Karim ma ya'khudhu thawbu minal ma' wa ma ya'khudhuhul ma'u minal wasakh. Tengen ana ngoten. Ngalap cukup bidzonni kelawan penyono, cukup dengan dugaan saja, gak perlu ditimbang tenan. Far'un utawi iku pang-pangan siji. Idza waqa'a fi ta'amin jamidin kasaminin fa'ratun masalan. Idza waqa'a rikalane tumiba fi ta'amin ing dalem panganan jamidin kang atos apa ta'am kasaminin kaya minyak samin apa fa'ratun tikus masalan umpamane famatat nuli mati apa fa'rah misalnya nang omah gawe ongseng-ongseng tempe kali farukan garap daging seket ya ongseng-ongseng tempe ditinggal diluk nang jeding batu kok jeding karepane dipangan nah didelok innalillahi anak saudara cakus pun sedo nginggili wajan sareng kali ongseng-ongseng terus piye maka ulqiyat mongko den buang apa fa'roh wamalan barang haulaha kang ana kiwa tengene fa'roh mimma bayani saking barang masaha kang jempok itu artinya bertemu langsung apa ma ing fa'roh faqat belakane fa'roh lan ma haulaha wal baqi utawi kang keri sisanya iku tahirun kang suci cukup dikeluweki tok tikus sampai pinggir-pinggire sisanya ditedom mboten napa-napa lho tenanan iki cukup yang dibuang itu ya tikusnya sama sekitarnya saja sisanya dimakan tidak apa-apa. Wal jamidu utawi kang aran jamid. Walladhi yaiku barang idza hurifa kang arikalane den cawuk apa minhu saking alladhi la yataraddu mongko ora balik apa alladhi ala qurbin ing atase zaman kang parek. Far'un utawi iki iku pang-pangan siji. Idza tanajjasa ari kalane dadi najis. Apa maul bi'ri banyu sumur. Al-qalilu naati mak nggih, sanes menawa ati bi'r. Kang kedhi apa mak? Al-qalilu kang kedhi apa mak? Najis bimulaqati najisin. Sebab ketemu ing najis, sebab ketemu najis lam yathur mongko ora bisa suci apa ma'ul bi'ri bin nazhi kelawan den kuras bal yambagi balik sayukjo apa alla yunzaha yen to ora den kuras apa ma'ul bi'ri liyak sura drapun akeh apa alma'u banyu binabain kelawan nyumber ausab bimain utawa ngesokake banyu ya Allah ya Rabbi ya Karim fihi ing dalem ma'ul bi'r niku wau awil kasiru utawa kang akeh apa ma'ul bi'ri. Kalau itu dihukumi najis bitaghayyurin sebab owah bihi kelawan najis. Lam yadhur mongko ora bisa suci apa kasir ora bisa suci illa bizawali angin
kelawan ilangi taghayyur. Illa bizawali angin kelawan ilangi taghayyur. Fa'in bagiyat. Mongko lamun isih keri. Fi ing dalem al-kasir. Fi ing dalem al-kasir. Apa najasatun najis kasya'ri fa'ratin kaya wulune tikus. Gak tikus, wulune tok. Tikuse ocol, ninggal wulu tapi gak mesisan. Walam yataghayyar lan ora owa apa kasir. Walam yataghayyar lan ora owa apa kasir. Fatahurun mongko utawi al-kasir iku kang nucekake. Fatahurun mongko utawi al-kasir iku kang nucekake. Tapi ta'azzara kang dadi angel. Apa isti'malu nggunakake ing kasir, utawa nggunakake ing tahur. Idla yakhlu krana ora sepi. Idla yakhlu krana ora sepi min saking sya'ru fa'rah. Apa dalwun timbo bener tapi harus dikereki kemungkinan wulune katut soalnya. Fal yunzah mongko becik den kuras. Mongko becik den kuras apa kulluhu sekabehane ya Allah ya Rabbi ya Karim kasir. Fa ini tarofa mongko lamun nyawuk sapa syahas. Mongko lamun nyawuk sapa syahas qoblan nazhi ing dalem sadurunge den kuras. Walam yatayaqqon. Lan ora yakin sapa syahas. Fima ing dalem barang. Igtarofahu kang nyawuk sapa syahas ing ma ora yakin sya'ron ing rambut, tidak yakin ada rambut tikus, lam yadurra mongko ora melarati apa igtiraf. Wa in dhannahu senajan nyono sapa syahas ing syar. Senajan nyono sapa syahas ing syar, amalan krana ngamalaki. Amalan krana ngamalaki bitakdimil asli, kelawan dinginake asal. Bitakdimil asli kelawan dinginake asal ala dhahiri ing atase barang kang dhahir. Ala dhahiri ing atase barang kang dhahir. Wala yadhuru mutanajjisun binahwi kalbi pun. Sekarang melanjutkan keterangan kemarin, terakhir membahas masalah najis. Sekarang pembahasannya wa yushtaratu fi tuhril mahalli wurudul ma'il qalili 'alal mahallil mutanajjisi. Ini dengarkan, Pak. Teknis cara mensucikan sesuatu yang kena najis itu berbeda-beda tergantung air yang mau dipakai. Air mana? Cara mensucikan sesuatu yang kena najis itu berbeda-beda tergantung kadar airnya. Apakah airnya sedikit atau banyak? Ini nih. Secara fikih, air itu kalau sedikit itu kurang dari 2 kullah. Air sedikit itu air yang kurang dari 2 kullah. Dalam kurung 216 liter. 216 liter. Kalau dibuatkan bak mandi berarti berapa sentimeter kubus? 60 Berapa? 60 kali 60. Pinter ternyata matematika saudara ekonomi. Wah, lulusan UNER, Bro. Gak rugi lah bayar nang UNER ya. 60 kali 60 kubus kotak. Airnya 216 liter. Itu 2 kullah. Jadi kalau ada air 216 liter atau lebih berarti air banyak. Kalau 216 liter nggak sampai di bawahnya berarti air sedikit. Ini klasifikasinya. Karena ini nanti sangat menentukan terkait masalah hukumnya ke depan. Yang penting ingat dulu. Kalau air itu nggak sampai 216 liter berarti air sedikit. Kalau 216 liter lebih berarti air banyak. Buat apa klasifikasi ini, Gus? Klasifikasi ini untuk nanti berkaitan masalah hukum-hukum cara mensucikan. 1. Disyaratkan untuk mensucikan perkara yang kena najis untuk didatangi oleh air yang sedikit. Disyaratkan untuk mensucikan sesuatu yang kena najis, disyaratkan dalam mensucikan sesuatu yang kena najis untuk didatangi oleh air yang sedikit.
Wis. Eza pernah makan bakso pinggir jalan? Bakso rombong-rombongan pinggir jalan, nggak ada standnya itu lah. Ya ngemper ya. Itu kan biasanya mangkoknya kan taruh bawah-bawah. Eza, taruh bawah-bawah. Kalau cuma kotor enggak apa-apa. Tapi kalau ditaruh bawah itu kena najis, berarti mangkoknya itu dihukumi kena Najis. berarti ketika kora-kora, arti kora-kora? Isa-isa, apa bahasa Indonesia? Cuci piring, enggak bahasa itu, cuci piring. Ketika dicuci piringnya itu, mangkoknya itu, ya, berarti tidak hanya membersihkan kotoran, tapi membersihkan najis. Paham maksud saya ya? Kotor itu nggak mesti najis, najis itu nggak mesti kotor. Ada mangkok, habis makan bakso, abang kena saus, tapi nggak kena najis, itu cuma kotor, nggak najis. Tapi ada yang kinclong bersih tapi najis. Ditaruh bawah, jelas-jelas bahwa ini najis. Mangkoknya taruh bawah, berarti kan najis ya. Biasanya orang di pinggir-pinggir jalan itu Pak, mohon maaf, ya nggak semuanya, tapi ada beberapa yang ketika cuci mangkok itu, yang notabene-nya mangkoknya itu kena najis, itu caranya adalah mangkoknya dimasukkan ke bak. Jadi dia punya air dalam satu bak. Kamu tahu baknya orang jual bakso itu? Ada 216 liter. Mau tandon abang. Kan nggak ada tuh, nggak ada yang 216 liter, jelas nggak ada. Mau sebesar apapun baknya nggak mungkin ada yang sampai 216 liter. Lah itu biasanya cara cuci piringnya Pak. Mangkok ini, serut, nyemplung ya. Maka kamu harus tahu, air itu kalau sedikit tidak sampai 216 liter. Untuk bisa mensucikan sesuatu yang kena najis, itu harus airnya mendatangi barangnya. Bukan barangnya mendatangi airnya. Paham maksudnya? Ini mangkok kena najis. Saya punya air 1 timbo, 1 bak, nggak sampai 2 kula. Berarti biar mangkok ini bisa suci gimana Gus? Airnya yang cebokkan, sokkan ke barangnya. Jangan barangnya yang dilebokkan. Najis kabeh. Paham? Gitu loh. Maka kamu kalau mensucikan barang-barang yang kena najis, kalau sekira air kamu tidak sampai 2 kullah, itu bukan kok nggak bisa digunakan untuk mensucikan, bisa. Tapi teknisnya adalah disyaratkan fituhril mahalli wurudul ma'il qalili alal mahallil mutanajisi. Disyaratkan kalau air itu tidak sampai 2 kullah, untuk mensucikan sesuatu yang kena najis, airnya mendatangi terhadap barangnya. Kalau dibalik Gus, fa'in waroda mutanajjisun alama'in qalilin la kathirin tanajjasa. Kalau justru barang yang kena najisnya yang mendatangi air yang sedikit, ya, maka justru tidak malah barangnya menjadi suci, justru air yang sedikit malah menjadi najis. Wa illam yataghayyar, meskipun airnya tidak mengalami perubahan. Kalau airnya saja menjadi najis, fala yutahhiru ghairahu, maka air itu tidak bisa mensucikan kepada yang lain. Artinya tidak bisa mensucikan terhadap barang yang kena. Karena secara kaidah fikihnya Pak, air itu kalau sedikit tidak sampai 2 kullah, ketika kemasukan najis berubah atau tidak berubah, langsung dihukumi najis. Paham ya? Maka kalau air kamu nggak sampai 2 kullah, jangan airnya didatangi barangnya, didatangi najisnya, tapi airnya yang mendatangi barangnya, agar bisa mensucikan terhadap barang yang kena najis. Paham ya? Itu kalau airnya sedikit. Sekarang pertanyaannya, apa bedanya tuh Gus? Air didatangi sama mendatangi. Kalau airnya mendatangi barangnya yang kena najis, bisa menjadi suci barangnya. Tapi kalau barangnya yang dicelupkan, ya, ke dalam air yang sedikit, dilebokkan ya Faruk, maka nggak menjadi suci malahan barangnya, malah airnya yang menjadi najis. Apa bedanya? Wa faraqal waridu ghairahu bi quwwatihi likaunihi amilan. Karena mau bagaimanapun sesuatu itu kalau mendatangi, maka punya kekuatan tersendiri. Karena dia yang berperan. Pak mesti Pak. Contoh. Kamu punya cewek, corok kue kepingin dianggap duwe effort. Wah.
bertindak membuktikan cintamu. Apa kowe ngene tok tanteni nang kene wae malmingan. Loh, jelas. Kowe diarani ndak punya effort sama sekali usaha untuk perempuan. Ya, mukundu ya Rifat. Sing jenenge kowe iki kuwah, kamu punya power, itu namanya kamu harus amilan, kamu yang bertindak. Jemput bola. Nah, begitupun soal air. Air itu kalau warid, airnya yang mendatangi, maka air itu punya power, punya kekuatan yang tidak dimiliki ketika air itu didatangi. Maka dari itu, air yang sedikit itu kalau didatangi oleh sesuatu yang kena najis tidak bisa. Tapi kalau airnya itu tadi meskipun sedikit mendatangi barang yang kena najis, maka itu tidak ada masalah. Artinya bisa mensucikan. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Itu khusus air yang sedikit. Tapi kalau airnya banyak, api model biaya kan nek ono bak mandi, bak kamar mandi. Wedhe jenenge, Pak. Kamu nyuci baju, masih kelambimu ono najis mbok celuk jeding ini, gak apa-apa. Tak lagari lho. Kan baknya gede yo. Iku 216 liter pojol-pojol kuwi, Mbak. 216 liter itu kubus kotak ukuran 60 kali 60 kali 60. Iku gak 60 itu, turah-turah. Aduh, gue lihat kelambi najis boleh berlanggar. Ngene-ngene, aman. Tidak ada masalah. Yang penting airnya tidak mengalami perubahan. Ya, airnya tidak mengalami. Itu bedanya air sedikit sama air banyak. Maka dari itu, kowe nyuceni apa delok-delok. Ojo ngene ono sendok jelas-jelas, mari teko nisor kena najis ya. Marang ono nang jeding joko cebok ngene. Cup suci double dahar. Lho ya apa? Gak suci sendoke iku, Mbak. Upun kula mbah Gus, piye mbahmu carane? Tak celupno wae. Tengene cebok lho, banyu sak ceboke pirang liter. Sendoke kena najis, mbok cup seji. Gak perlu banyu sak cebok, banyu sak gelas. Air segelas cukup. Kamu siramkan ke sendoknya, cur, suci. Tapi meskipun airnya satu bak, buat celupno. Karena air yang sedikit, ketika kemasukan najis, ketika kemasukan sesuatu yang kena najis, tanah jasa. Airnya pun menjadi najis. Kalau airnya saja menjadi najis, fala yutahhiru ghairuhu. Bagaimana caranya air itu bisa mensucikan terhadap perkara yang kena najis? Udah dewe najis kok. Ngono lho, Mbak. Pola pikirnya begitu. Paham ya? Ruk, ya ketok nang musala Hayatuddin koyo ngono senenono ya. Hah? Biasa iku kobakan sikil, Pak, sing rawan. Kobakan sikil kan ono sing gedhe ono sing cilik to. Biasa ono kobakan sikil masjid iku sing sak polok tok, sak mata kaki, paham ya? Lek koyo Masjid Al-Akbar iku jeru, Pak. Jeru Masjid Al-Akbar. Kamu ke masjid mobok. Iku sing mbok inci tok sakmene. Ku jeru tapi banyu. Dalam sekali. Wes. Kalau airnya sedikit, masa polok tok ngene, cuma semata kaki. Adik gak ombo, lek ombo masih sakmene kan mungkin 216 liter. Enggak gak ombo, sakmene tok. Sikil tuh kon diae wis, ana toko sawah. Hah? Ana toko kandang bareng nek desa ya. Oh, serasa dibahas. Airnya cuma segitu, sikil mlebu dengan bermacam modelnya. Kalau sikil kakinya cuma kotor nggak najis nggak apa-apa. Kalau kakinya najis masuk, belum otomatis. Ini namanya sesuatu yang kena najis yang mendatangi air yang sedikit. Otomatis airnya menjadi najis. Ngono lho. Makanya lek kobakan sikil sing gede. Ngono lho. Paham? Yang besar. Jangan kecil-kecil. Ini soal teknis. Sekarang sebelum saya lanjutkan, saya kepingin membahas masalah air yang sedikit dan air banyak. Air sedikit itu kan air yang nggak sampai 216 liter. Ya. Kalau air banyak itu 216 liter ke atas. Sekarang bagaimana kalau ada kamar mandi? Biasanya nggak kamar mandi, WC biasanya. Kamu nggak ngerti WC namanya benar-benar gede, Pak. Bak mandinya itu kecil. Bak sini kayak cewek gitu, kecil, tapi jelirit. Paham ya? Paham aku. Jadi ini bak yang buat ambil air untuk cebok dari BAB itu dua, Pak. Sampai misalnya WC 100 nembus. Cilik-cilik tapi paling cuma 20 kali 20 kali 20, tapi nembus. Tapi gak nembus semplong. Ono tembok aring ini, des ngene ya. Sekat, tapi sekatnya nggak sampai des, paham ya? Paham ya? Jadi sekatnya itu ya nyekat air tapi nggak sampai nempel ke bawah. Artinya di
dianggap terpisah itu yo nyambung airnya. Nyatanya kalau di sini diisi ya di sana keisi juga. Tapi dianggap nyambung juga nggak nyambung. Wong nyatanya dipisah. Kayak umbene manuk iki. Umbene manuk. Wah, aku ora ero ngene. Umbene PT aku rene. Paham ya? Gus, dalam kasus ini, apakah air itu dihukumi 2 kullah karena ini memanjang? Ataukah dihukumi nggak 2 kullah karena yang dilihat satu-satu? Apa saya? Itu di total kabeh kan 2 kullah toh, Pak. 216 liter lebih. Tapi kalau dihitung per satuannya, per piece corong bakulan, yo, itu jelas nggak sampai 2 kullah. Maka ini apakah dihitung satu-satu atau dihitung jadi satu? Paham ya? Maka jawabannya, tolak ukur sesuatu itu dianggap satu adalah bihaitsu law hurrika la taharraka. Kalau misalkan air yang di sini ini digerakkan, digoyangkan, tes, gelombang sampai tutup pucuk, berarti yang ikut gelombang itu jadi satu. Paham? Paham ya? Jadi tolak ukurnya air itu masih dianggap satu lokasi, satu wadah nyambung. Itu kalau air ini digerakkan, dia bergerak, berarti masih jadi satu. Misal digerakkan, des, yang gerak cuma 3 WC, Gus. Berarti 3 WC itu jadi satu. Itu tolak ukurnya. Paham ya? Paham ya? Soalnya akeh jeding-jeding. Jeding langgar bangun. Makane sana penem yo. Kene diisi kono melok isi. Bolongane cuwilik pipa ngene cuwilik. Iki mbok obane ngene tes gak bablas sing ngono jeding. Gak bablas. Tapi lek soal nyambung. Wong kalau diisi sini sana juga ikut keisi. Ono paralone ini. Tapi kalau digerakkan blas gak obah sing ngono. Maka kalau yang sini digerakkan, yang sana tidak bergerak, berarti hukumnya sudah masing-masing. Meskipun secara lahiriah itu nyambung, karena kalau diisi ikut ngisi, paham ya maksudnya? Apa istilahnya? Ora arti aku jadi gantung jadi apa? Apaan sing digantung ora arti aku. Mbok aku sing digantung apaan aku ya ora arti. Ya Allah, jadi gantung ya. Sing digantung ya apaan nih? Paralel. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bon. Sekarang falau tanajjasa famuhu kafa akhdhul ma'i biyadi ilaihi wa illam yu'liha alaihi kama qala syekhuna. Sekarang praktek cara mensucikan mulut yang kena najis. Mulut yang kena najis. Karuan yo. Lek ngene kena najis diumbah. Ini mulut, Pak. Dalamnya kena najis. Bagaimana cara mensucikannya? Hah? Apa dikosoki? Wabi. Ternyata falau tanajjasa famuhu. Kalau ada mulut terkena najis. Terkena najis itu misalkan kena darah gusi. Ataupun makan ayam, ya, makan ayam. Ternyata sing bedeti nggak ada. Begitu dicokot sana, ces, masya Allah, keluar mayones, lupa tidak dibersihkan deh. Berarti kan kena najis ya. Lu kejadian ini kayak mbak tangannya, lu keadaannya orang percaya, lali brutunya ada berseli, dicokot itu mencetak tak betul mayones, misalnya lupa, akhirnya mulut ini kena najis. Ini bagaimana cara mensucikan mulut ini, Gus? Ternyata kafa akhdhul ma'i biyadi ilaihi. Cukup kamu ambil air pakai tangan kamu atau pakai gayung, kamu masukkan ke dalam mulut kamu. Dilebok nih, ya. Wa illam yu'liha alaihi. Meskipun praktek kamu memasukkan airnya itu tidak dari atas. Kue seiling mau pembahasan ini piye? Air yang sedikit untuk bisa mensucikan sesuatu yang kena najis itu harus mendatangi perkara yang kena. Berarti lah jadinya mendatangi barangnya sing didatangi kan luwih ngisor, paham ora? Iki mun alure melok kuwi. Ini barang kena najis. Ini airnya. Yang namanya air mendatangi barang yang kena najis, gak mungkin masuk ngene. Ya mesti dari atasnya kan begitu tuh maksudnya. Mesti dari atasnya tuh. Lah, sekarang pertanyaannya, lek iki diceluk nih kene. Lek lambe. Ngono lho Mas Diki. Paham ya?
Lah sekarang ini prakteknya mulut kena najis, kita ambil airnya nggak mungkin banyak. Masa sak tandon, kayak nyucian di lambe. Kan paling yuk pakai tangan begini kalau nggak pakai gayung kecil, ya. Apakah cara mensucikannya harus seperti praktek tadi, Gus? Praktek urut, praktek mendatangi. Jadi kudu ini. Paham maksudnya ya? Ternyata di sini kalau ada mulut terkena najis, kafa akhdul ma'i biyadi ilaihi. Cukup kamu ambil air pakai tangan, kamu masukkan ke dalam mulut, wa illam yu'aliha alihi. Meskipun tangan kamu tidak lebih atas daripada mulut kamu. Kan ini kan jelas mendatangi yo. Jelas mendatangi. Jadi air sedikit itu akhirnya mendatang. Tidak harus begitu. Begini pun tidak apa-apa. Paham? Paham? Nah, ini prakteknya begitu. Kama qala syaikhun. Sebagaimana hal itu disampaikan oleh gurunya pengarang Fathul Mu'in, yaitu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa yajibu ghuslu kulli ma fi haddidh dhahiri minhu walau bil idarati. Tapi meskipun toh air itu cukup begini, nggak perlu dari atas, ini. Tapi tetap dalam mensucikan mulut yang kena najis itu wajib membasuh seluruh bagian dalam mulut yang dianggap dohir. Ini kan dohir toh Pak? Di mulut ini kan dohir toh. Kowe cara mangan ya, Ramadan. Kamu tadi subuh ada sisa tempe nyelempit kedelainya, ya. Ada sisa ayam nyelempit. Selama itu di mulut tidak kamu telan, kan tidak batal. Karena mulut itu masih dianggap area dohir. Paham ya? Maka area mulut kamu dalam ini yang dianggap dohir semuanya harus tersentuh oleh air. Masa saya nyelempit. Caranya gimana Gus biar bisa merata? Misal bil idaro, dengan cara dikocok. Ya, semua area dohir itu wajib terbasuh oleh air. Kasob bima'in fi ina'in mutanajjisin wa idarotihi bijawanibihi. Sebagaimana praktek kamu mensucikan wadah yang kena najis. Kamu punya ceret, ya. Kamu tahu ceret ya? Ceret itu kan bunter ini Pak Dukur. Kamu kalau mensucikan ceret piye caranya? Kamu bu baso tok marang botokno langsung. Kan enggak, Pak? Kamu kasih air, bagaimana semua sisi ceret itu terkena air. Kan akhir ini ya. Biasa itu. Wa idaratihi bijawanihi. Kamu unyer-unyerkan airnya itu, ya, terhadap semua sisinya wadah itu. Sama seperti itulah kamu mencuci mulut kamu yang kena najis. Pokoknya sampai gak kena banyu. Ngene. Yo, lek wae kene kan ngene lho. Yo, wae kiwe yo ngene. Wae ndukur ngene jempol lah. Soale kudu kena kabeh. Semua bagian mulut yang dianggap dohir itu semuanya harus terbasuh oleh air agar mulutnya menjadi suci. Wala yajuzu lahu ibtila'u syai'in qabla tadhhiri famihi hatta bil gharghara. Otomatis kalau mulutnya itu dalam kondisi belum disucikan masih najis, maka tidak boleh menelan apapun. Maka sebelum mulut itu ditadhirkan, sebelum mulut itu disucikan, tidak diperbolehkan bagi orang ini untuk ibtila'u syai'in, untuk menelan apapun. Karena kalau menelan apapun lewat mulut yang dalam kondisi najis, pasti yang dimakan menjadi kena tidak boleh ada sesuatu yang tertelan. Hatta bil gharghara. Meskipun tidak sampai masuk, cuma digorgorohkan saja. Ngerti nggak ya? Kebiasaan cilik amat ya. Tuku es ya. Lu guyu. Soalnya tuku es nganggur. Gini. Itu air itu Pak, ketika digorgorohkan seperti itu airnya memang nggak masuk ke dalam, tapi itu sudah pada batas area dohir terakhir. Itu kan sudah masuk kerongkongan tuh Pak. Cuma ditarik apa caranya bental. Kan ono itili-itili aja itu. Kok kita tujuannya prakteknya. Dulu kan ono itili-itili tuh ya. Iku lek mbongonane. Iku dadi ngene lho. Nahan banyu cekak mlebu. Tapi itu sudah masuk depan area batin. Ya, cara makhraj itu wis jeru ya. Maka kalau kamu ada memasukkan sesuatu ke dalam, ke area batin, sebelum mulut kamu disucikan itu tidak boleh. Meskipun nggak sampai masuk betul, cuma digorgorokan, nggak boleh, nggak boleh. Paham ya? Kurang lebih begitulah. Makan dirasa mak bapak makro. Aku orang bahas makro nih.
Ini prakteknya begitu, paham ya? Paham saya ya? Jadi sebelum qabla tadhiri famihi, sebelum mulutnya disucikan, la yajuzu lahu ibtila'u syai'in. Haram, tidak boleh untuk menelan apapun meskipun tidak sampai masuk. Kata-kata menelan itu yang penting masuk batas batin. Makanya sampai hatta bil ghorghoro. Bahkan sekalipun pakai apa namanya praktek ghorghoro, mek di Gak melbu mana ya? Gak melbu jadi baru. Tetap tidak boleh. Kemudian far'un lau asobal ardo nahwu baulin wa jaffa fasubba ala mawdi'ihi ma'un faghmarahu tahura walau lam yandub ayyawuru sawa'un kanatil ardu solbatan amrahwatan. Sekarang ketika ada satu bumi tanah terkena najis, misalkan kencing, yo apa najis nang tanah sing paling mungkin? Yo kuwi ya, ono fenomena lucur rek nang kono rek, cur isuk rucure, isuk rucure awan garing, ngono to, awan garing. Ketika ada tanah, ada bumi terkena najis, kemudian wajaffa, najisnya semisal kencing, wajaffa, kemudian najis itu sudah mengering, tapi kan tetap najis, wong ada kencingnya, ya mek kering ngono tok. Fasubba ala maudhi'i, kemudian kita ambil air, kita siramkan di area yang tadi kena kencing itu tapi sudah kering itu, kita ambil air, kita siramkan sampai merata di area-area yang terkena najis, maka tohuro, maka tanah yang tadinya dihukumi kena najisnya kencing, setelah kita basuh secara merata semua area yang terkena najis itu, maka tanah itu sudah menjadi suci. Sehingga kalau sudah menjadi suci, kamu sholat di situ tanpa alas pun tidak apa-apa. Paham ya? Paving ini gitu Pak, paving. Jalan ya, Mana garing, tapi kan tetep Pak. Ono uyune, ambil air ya. Ambil air, siramkan. Terus. Setelah tersiram merata, tunggu kering, kamu sholat di situ tanpa alas tidak apa-apa. Kagak sadar apa bagus, enggak apa-apa, suci kok. Walau lam yandub, meskipun misalkan airnya itu tidak meresap. Ono tanah sih enggak meresap. Tanah apa? Tanah sengketa. Tanah apa sih enggak meresap? Pokoknya walau lam yandub, meskipun air itu tidak meresap. Tanah apa nih enggak meresap? Tanah sengketa. Nah, apa Gus? Nah, ingkang betonan niku pripun? Beton. Iya kan? Beton resep. Ngawur ae. Beton ora resep. Beton resep. Tangatan jenengan dicor atau iku yang resep padha. Ya sama, misalkan kamu punya halaman rumah, kamu cor, kamu paving ya, kamu aspal, terserah lah. Atau masih tanah biasa, dikencingin orang, cur saenake. Marono garing, setelah kering kamu ambil air, siram. Di titik yang tadi kamu tahu basah kena kencing itu. Kamu siram ya, sudah kering siraman kamu suci. Kamu sholat di sana ada apa-apa. Meskipun tanahnya itu tidak menyerap air. Sawa'un kanatil ardu salbatan am rahwatan. Entah tanahnya itu keras ataupun tanahnya itu gembur. Ya. Nah, cor-coran kan keras. Keras apa? Jajal bendono. Elingin terus. Ya Allah. Baik itu tanahnya gembur ataupun keras, sama saja. Nah, sekarang pertanyaannya ini, wa idza kanatil ardu. Kalau tadi kan praktek kencingnya itu diserap oleh tanahnya. Kan sampai garing kan boleh diserap toh, Pak. Oh, ya ku entenono sampai jam-jaman, angel garingi lek gak diserap, paham ya? Kan ada tambah. Wa idza kanatil ardu lam tatasharrab mata najasat bi fala budda min izalatil aini qabla sabbil ma'il qalili 'alaiha. Kama law kanat fi inai. Bagaimana Gus misalnya di tanah itu kencingnya itu tidak diserap oleh tanahnya. Ya. Kencingnya tidak diserap oleh tanahnya. Apa cukup saya ambil air satu gayung saya siramkan? Oh ya enggak bisa, wong kencingnya woto.
tidak terserap, besok garing. Maka kalau seperti itu caranya, kamu harus hilangkan dulu kencingnya. Sama kayak kamu membersihkan kotoran kemarin itu. Kamu hilangkan dulu kencingnya sampai bersih. Kalau sudah baru sobil ma'il qalili alaiha. Sokkan air yang sedikit ke area itu. Wes ya. Contohnya kayak apa, Gus? Misalnya halaman rumah kamu keramik. Ya. Boleh dicur ya. Orang wong cur. 3 jam gak garing. Pemane curi akeh. Gak garing. Jadi Gus Faiz lek ono tanah dicur. Dicur cukup disiram nggih banyu. Iku lek nyerep. Cure diserep dadi garing. Lah lek iku gak nyerep yo gak iso, Pak. Kamu harus hilangkan dulu kencingnya sampai kering, sampai bersih, baru disiram air sedikit. Artinya dijadikan najisnya itu yang semula ainiyah ada barangnya, dihilangkan sampai nggak ada baunya, warnanya, rasanya. Habis itu baru najisnya sudah jadi hukumnya, disiramkan air sedikit sudah suci. Paham ya? Paham ya? Yes. Dan mungkin sama disiram kan dilapri baru orang. Nggak apa-apa, kan sudah. Sudah. Yang penting sebelum disiram itu dijadikan najisnya menjadi hukmiyah. Jadi airnya sudah tidak ada, kering sudah, baunya sudah nggak ada, warnanya sudah nggak ada. Kan jadinya najis hukmiyah. Baru semprotkan air sedikit sudah kering. Sesep dikit. Ya. Ngono. Are-are. Tambah batu ekstra jos. Bismillahirrahmanirrahim. Pun walau kanatin najasatu jamidatan. Itu tadi kan contohnya seperti kencing. Berarti kalau najisnya itu najis yang sifatnya kering sampai. Najisnya itu sifatnya cair. Sekarang walau kanatin najasatu jamidatan. Bagaimana kalau najisnya yang jatuh ke tanah itu najis benda padat? Ya, bukan benda cair, benda apa? Telek baru ceplok. Nah, iki sing masalah iki. Fatafat tatat. Setelah jatuh meteor itu tadi, bluk. Ya, fatafat tatat. Kayak gak wong akeh. Tes. Roto Pak ya. Waqtalatat biturabi. Akhirnya campur dengan debu-debu, dengan pasir-pasir itu, dengan tanah-tanah itu. Ya. Campur toh? Lam yadhur kal mukhtaliti binahwi sadidin bi ifadatil ma'i alaihi. Maka tanah yang tadi itu bercampur dengan najis yang padat, kemudian menjadi mengecil tapi bercampur dengan tanah, itu tidak bisa menjadi suci hanya dengan disiramkan air. Karena apa? Karena kenyataannya mau disiram bagaimanapun benda padat meteor tadi itu masih ada. Loh. Lek oyo kan garing Pak yo. Diserap lapis ke 10 bawah. Gak ono iya. Lek iku gak ono ilang. Ilang nang ndi? Oh meteor kok ilang. Ya ora iso ilang, Mbak. Ya pancet enek. Maka meskipun koyo-koyo oh wis gak ono, dudu gak ono. Dadi cilik-cilik ku partikele nyampur ambek tanah. Maka kalau itu lam yadhur bi ifadatil ma'i alaihi. Tidak bisa menjadi suci hanya dengan disiramkan air, tidak bisa. Terus cara mensucikannya gimana, Gus? Balla budda min izalati jami'it turab al-mukhtaliti biha. Melainkan kalau kamu kepingin tanah itu suci, kamu harus menghilangkan, membersihkan semua pasir, semua tanah yang sudah bercampur dengan najis itu tadi. Kira-kira sing campur ambek telek iki mau tanah ndiae. Ah itu juga ono. Diseroi sekrob lho. Ya, buang itu setelah dibuang berarti sudah tidak ada. Barang najisnya itu loh, yang bercampur dengan tanah itu kan sudah tidak ada. Baru disiram air. Disiram tak gak iso dah. Tambah bekenyek. Aduh, enak garing jadi bekenyek. Belain, enak garing wis gak semerbak, Bu. Disiram bekenyek maneh. Semerbak malah ya. Makanya tidak bisa suci. Caranya mensucikan satu-satunya adalah biizalati jami'it turab al-mukhtaliti biha. Menghilangkan semua debu-debu tanah-tanah yang bercampur dengan najis itu sampai bersih, kemudian baru dibasuh. Wa afta ba'duhum
fi mushafin tanajjasa bi ghairi ma'fuin anhu bi wujubi ghaslihi wa in adda ila talafihi wa in kana liyatim. Sekarang tadi tanah. Berarti Fathul Muin itu lengkap Pak tanahnya. Kelebihannya Fathul Muin itu kalau membahas lengkap. Tanah mari dibahas. Saya ini gak tanah. Mushaf. Kamu tahu mushaf? Quran. Sesuatu yang ditulis untuk dibaca dari ayat Al-Quran itu namanya mushaf. Kalau misalkan ada mushaf kena najis. Kadang ono maca Quran ini Pak Yong. Tangan ini gatel. Wis, maca Quran. Moro-moro gatel gudike jebrot. Jus. Ya. Mengenai mushafnya. Itu namanya mushafin tanajjasa. Mushaf terkena najis. Maka caranya bagaimana? Wa afta ba'duhum biwujubi ghasli. Sebagian ulama memberikan fatwa wajib untuk dibasuh dalam rangka mensucikan mushaf itu dari najis. Wa in adda ila talafi. Meskipun imbasnya mushaf yang kena najis itu kalau dibasuh jelas akan menjadi hancur. Ngerti kertas toh, Pak? Hah? Kertas kalau kayak jemet titik ini nggak boleh dijur ini ser ini. Pemane ngilangi gede iki mau. Disiram tok gak ilang kan? Terus dingenekno. Hancur. Meskipun dampaknya adalah talafil mushaf, sampai hancurnya mushaf, tetap wajib untuk ditempuh, wajib dibasuh dalam rangka untuk menghilangkan najis. Wa in kana liyatimin, meskipun mushaf itu milik anak yatim. Nyapa kok kata-kata meskipun milik anak yatim, Gus? Karena hartanya anak yatim itu kan sangat dipertahankan. Kalau mushaf itu punya anaknya anak yatim, kemudian dirusak, berarti kan merusak bondone anak yatim. Nah, ini meskipun seperti itu, karena ini urusannya mushaf kena najis. Qala syekhuna wa yata'ayyanu fardhu fi ma idza massatin najasatu syai'an minal Qur'an. Gus. Tapi kalau misalkan yang kena najis itu bukan hurufnya, tapi kertas yang kosong, paham ya? Yang kena najis itu bukan hak Arabnya, bukan Qurannya, tapi kertas kosongnya. Gimana? Apa masih tetap sama? Apa nggak disobek aja? Ya, lu nggak kena huruf Arab ya? Apa tetap harus dibasuh? Meskipun imbasnya nanti sampai hancur mushafnya. Nah, itu pembahasan besok, lanjut besok ila akhirih. Wallahu a'lam bishawab. Besok jangan ngaji mana? Jadi saya ini kerja gula Gus. Waduh, jawabannya mah online. Yo. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang belum follow biar gak ketinggalan kalau live ngaji. Yang belum follow, yang sudah follow absen. Singosari, Singosari aktif. Saudara Aminullah. Terima kasih ilmunya, sama-sama. Alhamdulillah. Gus aku yo kepo jawabane Gus. Ora follow yo tenggelam nih wae. Moderator iki kepo-kepo tok ora follow tenggelamkan saja. Singosari, Jakarta Pusat. Otonomi sami-sami Ngawi, Cirebon, Koli Jepara, Porong, Tangerang, Nganjuk, Purwodadi. Air sabun najis. Sopo sing muni air sabun najis? Jakarta Telat, Bu Sarida. Apa kabar Bu Sarida? Bu Sarida, saya sampai ganti batu 3 kali. Nunggu Safiri Bu Sarida teko-teko. Atau semuanya Gus Oidnya saya tamin. Sudah Gus, oleh Kalimantan Barat, Singapura. Matur nuwun sangat Indonesia sami-sami, matur semuanya sami-sami. Tegal, Samarinda, Gondang, Purbalingga, Jakarta hadir Gus. Siap Mas Aliansori, Tuban. Semoga sehat selalu amin. Gus najis anjing pripun, sabar ngaji yang runtut setiap hari. Nanti ada pasti. Iin ngaos siap, Bu Iin Jombang, Kediri, Kauman, Lampung, Purwosari, Kepanjen, Malang hadir Gus. Siap Bu Yulis. Apa kabar Bu Yulis? Kalau mushaf sudah rusak apa boleh dibakar? Disimak aja ngajinya nanti pasti ada kelanjutan. Pemalang hadir, Pasar Pan, Jakarta, Mesuji. Mesuji itu Lampung ya? Mesuji. Purbalingga, Wonogiri, Sumenep, Nganjuk, Pasuruan, Papua Barat, Tuban, Solo, Tegal, Bojonegoro, Sumenep, Palang, Tuban hadir Gus. Weco keterangan ini digadu oleh Eco, digadu Batang, Taraan, Tulungagung, Pemalang Selatan,
Surabaya ke Putih. Surabaya ikut ngaji rutinan Senin. Gus follow aku Gus, yo sing ra follow mau. Pati, Nganjuk, Taiwan, Kauman Tulungagung, Purbalingga. Gus mengke sawir ya nanti malam Fathul Muin rutinan Selasa. Pak Kacong, Oli Jember Tulungagung, Pekalongan, Gembong, Tuban. Assalamualaikum Tat, salam kenal dari Purbalingga Jateng. Waalaikumsalam Tat, siap Tat. Jadi hadir Gus, siap. Gus Taiwan hadir. Ini Mbak apa Bu Vina yang kemarin mau pesan kerudung toh. Kerudungnya sudah ready Bu Vina. Jadi kan sudah pesan toh. Sudah tak cetak loh. Ada sisa berapa kemarin? Sisa 3 apa berapa? Saya jangkepkan kok nyetak Tuban, Meranggen, Demak, Oli Magelang, Oli Candi. Waalaikum ngapunten telat Gus lebih mantuk ngaos aman. Izin mandap siap Tulungagung. Sapir larang rek lu. Kan cari kondo. Wong awak dhewe kok ora njaluk. Sakmene Gus regani. Oke gaskan ngono lho Bu. Kayak wong tipis ae. Terus Gus saged wakal tenan hari. Mungkin sawir iki Pati Surabaya. Sumenep, Temayang, Jepara. Pati Sumenep.